Selamat datang di Bijaks News Rabu 19 Februari 2025 bersama saya, Dena. Informasi pertama, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam jumpa pers pada Selasa 18 Februari menjelaskan bahwa apa yang menimpanya tidak lepas dari unsur politisasi. Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian bahkan eksaminasi hukum, tegasnya. Ia juga menambahkan dalam eksaminasi tersebut tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum penetapan saya sebagai tersangka di kasus suap maupun tindakan obstruction of justice. Hasto juga mengungkapkan dalam kasus ini tidak ada bukti yang mengarahkan dia sebagai tersangka. Selain itu, ia mengungkapkan selama sidang sikapnya sangat kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Sebelumnya, KPK telah memenangkan pra-peradilan di kasus Sekjen PDIP tersebut pada Kamis 13 Februari lalu. Atas kekalahannya, Hasto tetap berstatus sebagai tersangka, namun ia kembali mengajukan permohonan kedua pra-peradilan yang akan digelar pada 3 Maret mendatang. Dalam pra-peradilan tersebut, ia mengajukan 2 gugatan sekaligus. 2 gugatan Hasto itu telah terregister dan telah ditunjuk hakim tunggal yang akan mengadili. Untuk perkara pertama dengan hakim tunggal Afrizal Hadi, sementara untuk gugatan kedua Hasto menggugat soal dirinya yang dijadikan tersangka dugaan perintangan penyidikan buron Harun Masiku. Selanjutnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka kasus pemalsuan sertifikat tanah terkait pagar laut di Tangerang, Banten. Selain Arsin, 3 tersangka lain UK, SP, dan CE diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen kepemilikan tanah sejak Desember 2023 hingga November 2024. Seputar infotainment, Paula Verhoeven menghadiri sidang cerai dengan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu 19 Februari didampingi kuasa hukumnya. Ia mengajukan saksi ahli namun merahasiakan identitasnya. Sementara itu, Baim absen karena kesibukan syuting dan diwakili pengacaranya. Beralih ke daerah, ribuan warga Lombok memadati Pantai Seger, Desa Kuta pada Selasa malam 18 Februari untuk merayakan tradisi Bau Nyale, ritual tahunan yang menangkap cacing laut. Meski antusiasme tinggi sejak subuh, warga pulang dengan tangan kosong karena tak ada nyale yang muncul. Informasi luar negeri, Paus Fransiskus 88 tahun dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma akibat infeksi pernapasan yang memburuk. Kondisinya semakin menurun memaksanya membatalkan agenda dan mulai menunjuk tokoh penting di Vatikan. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.